Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Abdurrahman Bayaki Khairi dari Prodi Manajemen Aset Publik kelas 23. Nah, kali ini kita akan menyambung materi sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas keragaman data. Tanpa berlama-lama lagi, simak yuk. Nah, berikutnya setelah kepemusatan data, kita masuk ke keragaman data, teman-teman. Nah, keragaman ini merupakan suatu ukuran untuk memberikan gambaran seberapa besar data menyebar dalam kumpulannya. Nah, di sini kita akan mempelajari range, interquality range, variance, simpangan baku, dan lain-lain, teman-teman. Oke, dimulai dari range, teman-teman. Udah pasti, range itu merupakan suatu ukuran yang dihitung dari selisih pengamatan terkecil dan pengamatan terbesar. Nah, ini tinggal dikurangi aja nilai maksimum teman-teman dikurangi dengan nilai minimum teman-teman. Nah, ini harus digarisbawahi juga bahwa ukuran ini akan menjadi tidak relevan jika nilai pengamatan maksimum dan minimum merupakan data-data ekstrim atau biasanya kita sebut dengan outlier. Oke, berikutnya ada interquartile range, yang mana ini jarak antar kuartil ya teman-teman, untuk mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah diurutkan. Nah, ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang terbesar dan 25% data yang terkecil. Oke, ini teman-teman dapat menghitungnya dengan mengurangi kuartil ketiga dengan kuartil 1. Nah, ukuran ini sangat baik digunakan jika data kita itu mengandung outlier. Oke, kuartil itu sendiri merupakan suatu nilai data yang membagi 4 sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, langkah teknisnya itu teman-teman dapat menggunakan metode belah dua atau metode interpolasi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk yang pertama itu tentu saja kita mengurutkan datanya, lalu mencari tahu letak-letaknya. Ya, ini caranya itu n kuartil 1 itu ada seperempat dikali dengan n plus 1 hingga n kuartil 3 ini 3/4 dikalikan dengan n plus 1. Lalu teman-teman, nilai kuartilnya dapat teman-teman hitung seperti berikut teman-teman. Yang mana ini adalah XA, ini adalah pengamatan sebelum posisi kuartil ke I, dan XBI ini merupakan pengamatan setelah posisi kuartil ke I, dan HI adalah nilai pecahan dari posisi kuartil alias yang ini teman-teman. Oke. Nah, ini juga kurang lebih sama. Ya, teman-teman cari dulu posisi kuartilnya. Nilai kuartil 2 ditentukan sama seperti mencari nilai median. Oh ya, teman-teman. Kuartil 2 itu sama dengan nilai median dari data yang kita miliki, teman-teman. Lalu untuk kuartil 1 dan 3 sendiri, prinsipnya sama seperti median, tapi kuartil 1 dihitung dari kiri, sedangkan kuartil 3 dihitung dari kanan. Oke, berikut adalah contoh implementasinya. Kita memiliki data misal yang kiri dulu teman-teman. Ada 5, 4, 3, 6, dan 8. Pertama-tama kita mencari tahu letaknya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita memiliki 5 data. Sehingga kita harus menambahkan 1 di sini. Ya, jadi untuk Q2-nya ada 6/2 itu di urutan ketiga di sini teman-teman. Lalu ini posisi kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Sehingga kita memperoleh nilai-nilai kuartilnya seperti berikut. Nah, perlu ditekankan lagi teman-teman. Teman-teman harus mengurutkan datanya terlebih dahulu untuk mencari kuartilnya itu sendiri, teman-teman. Oke, kita masuk ke variance, yang mana variance atau ragam itu merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat
semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rataan. Nah, untuk populasi sendiri itu disimbolkan dengan ini, itu biasanya disebut dengan sigma, teman-teman. Ini sigma kuadrat atau varian populasi. Itu rumusnya adalah 1/n besar. N besar ini jumlah data populasinya. Itu xi dikurangi mu dikuadratkan, teman-teman. Lalu untuk sampel sendiri itu dinotasikan dengan S kecil kuadrat, teman-teman. Nah, perlu digarisbawahi ini bahwasanya penyebutnya adalah pembaginya itu adalah n kecil atau jumlah data sampel kita dikurangi 1 itu dikali akan membagi xi dikurangi x bar kuadrat. Nah, x bar ya teman-teman ya. Kalau populasi mu, kalau sampel itu x bar. Oke, nah ini teman-teman, sampel varians itu S kuadrat, lalu population varians itu ada sigma kuadrat. Oke, simpangan baku berikutnya standar deviasi ya teman-teman, ini teman-teman. Nah, ini dapat diperoleh dari mengakarkan varians yang kita miliki. Nah, ini diberi contohnya itu untuk sampel ya teman-teman. Apa sih simpangan baku itu? Nah, dia kan seperti yang sudah saya bilang tadi, itu merupakan akar dari ragam, yaitu sigma, ini untuk populasi, dan S untuk simpangan baku sampel. Nah, ini untuk komputasinya teman-teman. Nah, untuk mempermudah cara penghitungan komputasi, itu biasanya teman-teman dapat menghitungnya seperti ini. Akar dari jumlah data dikalikan sigma dari X kuadrat. X kuadratnya X-nya dikuadratkan dulu, habis itu dijumlahkan, lalu dikurangi dengan X-nya ini kita jumlahkan terlebih dahulu, setelah itu dikuadratkan, baru dibagi dengan N dikali N-1. Oke, berikutnya ada apa? Range rule of thumb, teman-teman. Ini digunakan untuk mencari nilai wajar dan tidak wajar, teman-teman. Nah, di sini biasanya untuk minimum usual value-nya atau nilai minimum yang wajar itu dapat dihitung dengan mu dikurangi dengan 2 kali standar deviasi. Lalu kalau nilai maksimum wajarnya itu ada mu ditambah dengan 2 kali standar deviasi. Nah, bagaimana kalau di luar itu? Nah, biasanya datanya itu dapat dikatakan mengandung unsur yang tidak wajar atau biasanya ada outlier teman-teman di situ. Nah, di sini dengan range rule of thumb itu dapat juga untuk mengestimasi standar deviasi teman-teman dengan cara range kita nilai maksimum dikurangi dengan minimum itu akan dibagi dengan 4. Maka di situ kita dapat mengestimasi standar deviasi teman-teman. Nah, ini contohnya. Perhatikan data berikut. Mana data Kabupaten A itu rata-ratanya 0,85 dan standar deviasinya 0,56. Dan Kabupaten B itu rata-ratanya 0,82 dan standar deviasinya 0,23. Nah, jika kita hanya menyajikan nilai rata-rata saja dari kedua kabupaten, maka dinyatakan bahwa masyarakat di kedua kabupaten memiliki pendapatan yang relatif sama, teman-teman. Karena ini jaraknya sedikit ya, 0,85 sama 0,82. Lalu, penjelasan yang lebih banyak akan diperoleh jika kita melihat nilai simpangan bakunya. Nah, Kabupaten A ini simpangan bakunya lebih besar dari Kabupaten B. Artinya, pendapatan masyarakat di Kabupaten A itu lebih heterogen atau beragam ya teman-teman dibandingkan dengan Kabupaten B. Implikasi dari informasi ini terhadap kesimpulan itu bisa saja signifikan, teman-teman. Nah, berikutnya ada metode lain yang digunakan untuk mencari tahu ketidakwajaran nilai yang kita miliki, teman-teman. Yakni metode Z-score, teman-teman. Mana kita di sini mempertimbangkan suatu titik yang kita tentukan apakah nilai dari titik ini itu wajar
terhadap titik-titik yang lain, teman-teman. Nah, ini teman-teman dapat menghitungnya dengan cara titik yang kita tentukan alias X dikurangi dengan rata-rata lalu dibagi dengan standar deviasi. Nah, setelah mendapatkan hasil perhitungan pengujian titik yang kita miliki tadi, kita dapat mengetahui apakah titik yang kita miliki itu wajar atau tidak wajar dengan melihat ini, teman-teman, rentang ini. Apabila hasil yang kita dapatkan itu berada di dalam rentang min 2 hingga 2, maka titik itu dapat dikatakan wajar, teman-teman. Akan tetapi, apabila dia berada di bawah negatif 2 atau di atas 2, maka itu merupakan nilai yang tidak wajar, teman-teman. Atau mungkin kita dapat mempertimbangkan bahwasanya titik tersebut adalah outlier. Itulah kurang lebih penerapan metode. Nah, misal di sini kita melakukan pengujian, teman-teman, yang mana total poin yang ada itu paling besar ada 35 poin, teman-teman. Nah, lalu rata-ratanya itu ada 25 dan standar deviasinya itu adalah 4, teman-teman. Nah, lalu kita ingin menguji titik kita 30, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan saja 30 dikurangi rata-ratanya 25, lalu dibagi dengan standar deviasinya 4. Nah, kita peroleh 1,25. Nah, nilai ini masih tergolong wajar, teman-teman, karena dia masih berada dalam rentang negatif 2 hingga 2, teman-teman. Nah, lalu di sini kita dapat keterangan bahwa 30 ini itu berada dalam 1,25 standar deviasi di atas min. Atau dapat diartikan bahwa 30 ini itu dapat diperoleh dengan rata-rata plus minus 1,25 kali standar deviasi, teman-teman. Nah, dengan menggunakan z-score ini, teman-teman dapat mengetahui posisi data teman-teman, yang mana apabila z-score yang teman-teman dapatkan itu mendekati 0, maka dia akan mendekati sangat atau bahkan sangat mendekati titik tengah atau rata-rata, teman-teman. Namun, jika dia mendekati 2 atau min 2, maka dia ini hampir saja mendekati nilai yang tidak wajar, teman-teman. Nah, berdasarkan teorema Chebyshev dan empirical rule, yang mana yang pertama ini setidaknya 75% atau 95% untuk empirical rule, itu datanya itu terbentang dari min 2 hingga 2 standar deviasi. Maksudnya rumusnya itu biasanya adalah rata-rata, ya kan, mu atau x bar plus minus 2 dikali standar deviasi. Itu untuk 75% data dari Chebyshev theorem dan 95% untuk empirical rule. Lalu dari Chebyshev theorem ini 89% datanya dan 99,7% untuk empirical rule itu biasanya membentang dari rata-rata plus minus 3 standar deviasi, teman-teman. Nah, kurang lebih gambarnya nanti akan seperti ini untuk empirical rule, yang mana 99,7% ini itu sama dengan x bar plus minus 3 kali standar deviasi. Tuh di sini, teman-teman. Nah, ini belum menyentuh nilai maksimumnya ya, teman-teman. Nah, di sini kalau dia 68%-nya ini akan mendekati nilai tengahnya, yakni x bar, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini empirical rule. Nah, ini untuk ilustrasinya, teman-teman. Nah, di sini ada 10 data. Dari 1 yang paling kecil, 0 yang paling kecil dan 15 yang paling besar, teman-teman. Nah, di sini 15 ini kayak kita itu melihatnya aneh, teman-teman. Maka kita dapat mempertimbangkan dengan menghitung z-score-nya, teman-teman. Nah, di sini rata-rata yang kita miliki itu 3 dan standar deviasinya itu 4,42.
Dan di sini itu jumlah datanya itu 10 ya teman-teman. Nah, Z-score yang kita peroleh ini itu sebesar 2,71 teman-teman. Nah, nilai ini itu lebih dari 2 teman-teman. Maka dari itu data ini dapat dikatakan tidak wajar, atau dapat dikatakan X sama dengan 15 ini adalah outlier. Berikutnya ada coefficient of variation, yang mana dia ini membagi simpangan baku dengan rata-rata lalu dikalikan 100, atau biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari tahu keragaman atau variasi dari suatu data jika dibandingkan dengan rata-ratanya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa F-field atau simpangan baku dari sampel itu bias estimator dari simpangan baku populasi. Nah, itu biasanya teman-teman, kenapa dia dibilang bias estimator? Itu biasanya dia itu estimasinya itu terlalu kecil daripada standar deviasi populasinya. Sedangkan kalau varians dari sampel itu biasanya dikatakan unbiased estimator dari populasinya. Nah, berikutnya ada persentil teman-teman, mana kita membagi data kita menjadi 100 bagian teman-teman. Nah, ini untuk lokasinya sendiri, mana K ini adalah persentil yang akan kita gunakan, dibagi 100 dikali dengan N atau jumlah data yang kita miliki. Nah, berikut ini merupakan salah satu implementasi dari cara mencari persentil ya teman-teman. Yang mana pada awalnya teman-teman itu teman-teman harus mengurutkan data yang teman-teman miliki. Lalu setelah itu teman-teman harus mencari letak atau lokasi dari data teman-teman. Nah, di sini ini merupakan data speed dari 11,8 Mbps. Jadi di sini adalah kecepatan data teman-teman. Ya, 11,8 Mbps itu adalah persentil ke 40 teman-teman. Jadi setelah mengurutkan data ini, nah di sini kita menemukan 11,8 ini itu merupakan persentil ke-40 dari semua data kecepatan jaringan yang kita miliki. Oke, berikutnya di sini ada suatu penyajian data juga, teman-teman. Tapi di sini itu penyajian ini itu memuat berbagai macam ringkasan data, teman-teman. Nah, ini kita dapat menyebutnya dengan box plot. Nah, di sini box plot itu terdiri dari ini garis, lalu ada bagian kotak, lalu ada pencilannya juga kita dapat mendeteksinya melalui box plot ini. Lalu kuartil 1 hingga kuartil 3 juga dapat dilihat teman-teman dalam box plot ini. Nah, ini teman-teman. Kita sebelum buat box plot itu kita harus mencari tahu nilai minimumnya, lalu kuartil 1, 2, dan 3, dan nilai maksimum yang kita miliki. Nah, ini dapat lihat di sini dapat memperoleh banyak informasi teman-teman. Yang mana di sini ada interkuartilnya, lalu Q1 hingga Q3, outlier, hingga batas bawah dan batas atasnya teman-teman. Nah, dalam membuat box plot, teman-teman harus menghitung statistik 5 serangkai. Ini yang wajib banget teman-teman. Nilai minimum hingga maksimum, lalu semua kuartilnya teman-teman. Lalu teman-teman menghitung pagar dalam atas. Nah, ini kuartil ketiga ditambah dengan 3/2 dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Begitupun dengan
pagar dalam bawah. Yang membedakan ini awalnya itu kuartil 1 dikurangi dengan 3/2 dikali kuartil 3 kurangi kuartil 1. Lalu teman-teman harus mendeteksi keberadaan pencilan, yaitu data yang nilainya kurang dari pagar dalam bawah dan lebih besar dari mohon maaf maksud saya atau lebih besar dari pagar dalam atas. Lalu setelah itu gambar kotak dengan batas Q1 sampai Q3 dan letakkan tanda garis di tengah kotak pada posisi kuartil kedua. Lalu tarik garis ke kanan mulai dari kuartil ketiga sampai data terbesar di dalam batas atas. Setelah itu tarik garis ke kiri mulai dari kuartil 1 sampai data terkecil di dalam batas bawah. Lalu jikalau ada outlier, teman-teman dapat menandainya dengan bulatan kecil. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Di sini medianya itu 48, kuartil 1-nya 43, kuartil 3-nya 55, nilai minimumnya 40, nilai maksimumnya 80. Nah, di sini kita menghitung dulu pagar dalam atas dan pagar dalam bawahnya. Lalu di sini ada pencilan, teman-teman. Tuh 80 ini, teman-teman. Karena dia ini lebih besar dari pagar dalam atas yang kita miliki. Nah, kurang lebih gambar yang kita peroleh itu seperti ini, teman-teman. Oke. Ini implementasi yang kedua. Kurang lebih tata caranya mirip, namun di sini tidak ada outlier ya, teman-teman. Nah, ini biasanya box plot yang sering ditemui, teman-teman. Ini menjulur ke kiri. Ini mungkin dapat dibilang yaitu jarak antar kuartil 1 dengan nilai minimumnya itu cukup jauh. Nah, yang simetrik ini semua jaraknya itu sama. Lalu yang menjulur ke kanan ini nilai maksimum dengan kuartil 3-nya itu jaraknya cukup jauh ya, teman-teman. Nah, ini berdasarkan Minitab, teman-teman. Jikalau teman-teman tahu, Minitab itu juga software untuk melakukan analisis statistik ya, teman-teman. Ini boxplot ini didapat dari sana. Yang mana yang pertama ini yang accounting ini terdapat 2 data outlier. Meskipun di sini boxplotnya dapat dilihat cukup simetris ya, teman-teman. Lalu yang finance ini ada 1 outlier, tetapi di sini jarak kuartil 1 dengan mediannya itu cukup jauh daripada median dengan kuartil 3-nya. Lalu yang info system ini dapat dibilang ya ini jarak antar kuartil 1 dengan mediannya cukup dekat dibandingkan dengan median dengan kuartil 3-nya. Nah, teman-teman juga dapat memperhatikan yang manajemen dan marketingnya ini. Yang manajemen nggak ada outlier, sedangkan marketing ini ada 1 outlier, teman-teman. Nah, yang terakhir ini kita sedikit menyinggung tentang korelasi, teman-teman. Yang mana kita ini di sini dapat dilihat ini ada X ini adalah luas bangunan dan Y ini adalah mungkin harga jualnya, teman-teman. Nah, di sini dengan cara memplotting data-data ini, misal sumbu X itu adalah luas bangunannya, teman-teman, dan sumbu Y itu harga jualnya, itu akan diperoleh pattern yang seperti ini, teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dia titik-titik ini menyebar tidak terlalu jauh dari garis ini, teman-teman. Jadi dapat dikatakan hubungan antara luas bangunan dan harga jualnya itu memiliki hubungan yang positif, dan hubungan ini cukup kuat ya, teman-teman, dapat dibilang. Nah, ini dia. Itu dari hubungan-hubungan itu sebenarnya kita juga dapat mencari tahu korelasi datanya, teman-teman, dengan cara ini SXY dibagi dengan SX dikali XY. Nah, yang mana rumusnya itu seperti ini. Nah, mungkin di sini tidak ada untuk SX-nya, teman-teman. Yang mana SX itu adalah akar, ya kan? Akar dari X sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N-1, teman-teman. Sedangkan yang SY ini adalah kebalikannya, teman-teman, yakni akar dari sigma
YI min Y bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, ini positive pattern itu artinya korelasinya positif, negatif pattern itu korelasinya negatif, dan ini yang gambar ketiga ini no pattern atau dia ini tidak memiliki korelasi. Nah, itu dia materi seputar pemusatan data dan juga keragaman data. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk terus menonton episode-episode Simak Yuk di episode-episode berikutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di episode Simak Yuk berikutnya. Terima kasih.